kami dari kelompok 5, kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan kognitif. sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Dwi Natalia Brandika. Perkenalkan, nama saya Agnes Berliana Huta Gaul. Saya Revalina Situmorang dan teman saya. Dan saya Ahmad Jaki. Check it out. Tahukah kalian apa perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif berasal dari kata cognition, yaitu dapat dimengerti atau pengertian. Kognitif adalah semua kegiatan saat seseorang melakukan sesuatu untuk memahami sebuah peristiwa dan akan paham sesuatu dari hal tersebut sehingga pemikirannya akan berkembang. Kognitif selalu erat kaitannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Teori belajar kognitif memiliki prinsip dalam pembelajaran, yaitu yang pertama bahwa proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, kemampuan menjaga persepsi dan pemahaman tentang proses pembelajaran. Yang ketiga, bahwa belajar itu perlu tahapan, tidak bisa secara instan. Dan keempat, yaitu selama belajar, anak harus aktif mengikutinya. Yang terakhir, berpikirnya secara penuh sehingga informasi yang didapat tidak setengah-setengah. Perkembangan kognitif awalnya dicetuskan oleh Jean Piaget. Nah, Jean Piaget merupakan seorang psikolog asal Swiss. Nah, Jean Piaget menjelaskan bahwa kognitif merupakan interaksi dari lingkungan. Nah, interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah skema atau skemel, yaitu jenis-jenis pengetahuan untuk membantu seseorang individu memahami lingkungan sekitarnya. Agar skema mampu berjalan dengan baik, kita memerlukan dua proses penting, yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. Asimilasi adalah aktivitas guna mendapatkan sebuah informasi baru untuk dimasukkan ke informasi yang ada. Sedangkan akomodasi adalah proses yang terjadi ketika pengetahuan baru masuk ke dalam skema, lalu diubah menjadi skema dalam bentuk yang baru. Sebenarnya, teori perkembangan kognitif ada beberapa tahapan, tetapi pada kali ini kita akan fokus pada teori kognitif dari Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan kognitif anak akan dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda-beda. Apabila anak dipaksa untuk dapat melakukan kemampuan bukan pada usianya, maka dia akan mengalami gangguan pada masa periode emas usia mereka. Dalam teori Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor. Tahapan ini berlangsung dimulai dari usia 0 hingga usia 2 tahun. Menurut Piaget, manusia lahir dengan berbagai refleks bawaan yang mendorong eksplorasi mereka. Tahapan sensori motor adalah tahapan yang menandai perkembangan kemampuan serta pengetahuan spasial anak. Tahapan sensori motor ini memiliki 6 subtahapan. Yang pertama adalah subtahapan skema refleks, dimulai dari 0 hingga berusia 4 minggu, berhubungan dengan refleks anak. Yang kedua adalah subtahapan fase reaksi sirkular primer, dimulai dari usia 6 minggu hingga 4 bulan, berhubungan dengan terciptanya kebiasaan anak. Yang ketiga adalah subtahapan reaksi sirkular sekunder, dimulai dari usia 4 hingga 9 bulan, berhubungan dengan koordinasi penglihatan anak dengan pemaknaan menurut dia. Yang keempat adalah subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, dimulai dari usia 9 sampai 12 bulan, berhubungan dengan berkembangnya kemampuan untuk mengenal suatu objek walaupun terlihat berbeda dari sudut yang lain. Yang kelima adalah subtahapan fase sirkular tersier, dimulai dari usia 12 hingga 18 bulan, berhubungan dengan penemuan cara baru untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam atau yang terakhir adalah subtahapan awal registrasi simbolik, dimulai dari usia 18 hingga 24 bulan, berhubungan dengan tahapan awal dari terciptanya kreativitas anak. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini terjadi pada anak
lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Ciri pada tahap ini adalah penggunaan logika untuk anak sudah memadai. Ada beberapa sub tahap pada tahap ini, yaitu yang pertama, pengurutan. Sub tahap di mana anak memiliki kemampuan untuk mengurutkan objek sesuai dengan bentuk, ukuran, dan ciri dari benda lainnya. Yang kedua, klasifikasi, yaitu kemampuan anak untuk memberikan nama dan mengidentifikasi serangkaian benda sesuai ukuran, tampilan, serta karakteristik lainnya. Yang ketiga, desenteris. Pada sub tahap ini, anak mulai mempertimbangkan masalah hingga mampu memecahkannya sendiri. Yang keempat, reversibility. Reversibility merupakan sub tahapan di mana anak mulai paham bahwa jumlah atau benda dapat diubah, kemudian dikembalikan pada keadaan awalnya. Yang kelima, konservasi. Konservasi yaitu kemampuan untuk memahami sifat-sifat tertentu dari suatu objek, tetapi tidak berubah ketika sifat lain mengalami perubahan. Yang keenam, penghilangan sifat egosentris. Anak akan mampu melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain dan tidak lagi memiliki sifat egosentris. Nah, yang keempat, ada tahapan operasional formal. Tahapan ini terjadi pada anak usia 11 tahun hingga orang dewasa. Di tahap ini, anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan menalar lebih logis. Anak juga sudah mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Anak juga akan mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, cinta, serta nilai. Apabila dilihat dari faktor biologisnya, tahapan ini akan muncul ketika pubertas dan menandai masuknya seseorang ke dunia dewasa. Lantas, perkembangan kognitif itu fungsinya apa aja sih? Fungsinya tentunya banyak ya, karena ini menyangkut pola pikir kita. Tapi kali ini kita akan sebutkan beberapa fungsi pentingnya. Yang pertama, kecerdasan kognitif membuat kita mampu mengidentifikasi objek. Kita dapat membedakan rasa, warna, bentuk, dan yang lainnya, itu karena perkembangan kognitif kita. Kita juga jadi mampu mengenali perasaan orang lain, walaupun butuh usaha lebih dibandingkan hanya sekedar mengenali objek. Fungsi yang kedua adalah mengolah bahasa. Kecerdasan kognitif membuat kita mampu memahami pembicaraan, walaupun tetap harus menyesuaikan konteks pembicaraan dan orang yang diajak bicara. Yang ketiga, kecerdasan kognitif membantu seseorang dalam merencanakan sesuatu hingga mewujudkannya. Yang keempat, kecerdasan kognitif yang baik membuat daya ingat seseorang menjadi kuat dan lebih mudah untuk memahami sebuah informasi. Yang terakhir, kecerdasan ini membuat seseorang lebih memperhatikan sesuatu yang sudah diketahuinya. Contohnya, ada anak SMA yang sudah belajar bermain basket dari organisasinya. Jika ada pelajaran bermain basket di mata pelajaran olahraga, dia akan lebih memperhatikannya karena sudah tahu dan pernah mempelajarinya. Sekian penjelasan kami mengenai perkembangan kognitif. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa!